Tes. Oke, tes. 1, 2, 3, tes. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Wah, sungguh luar biasa saya bisa kembali ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu. Sudah lama kayaknya saya nggak di tempat ini membawakan firman Tuhan, kayaknya Januari atau kapan ya. Siapa yang diberkati, sekali lagi saya mau tanya, siapa yang diberkati Tuhan dengan penyembahan tadi? Jujur Bapak Ibu, saya dari tadi itu benar-benar kayak ditegur. Ditegurnya kenapa? Karena sepanjang minggu ini, siapa yang masih pengen ada hujan lagi? Atau sudah cukup kayak, oh Tuhan udah jangan hujan lagi deh, ampun deh Tuhan nggak mau hujan lagi. Karena minggu ini benar-benar bagi eh, saya banyak komplainnya. Hujan, anak saya sakit, habis itu gara-gara hujan, kena banjir, habis itu barang-barang ada rusak, jadi satu dan lain hal terus bertubi-tubi datang. Dan di mana saya di minggu yang sama juga saya harus mempersiapkan firman Tuhan. Jadi tadi lagu itu yang dinyanyikan Bapak yang baik, saya kayak benar-benar pedih kayak nggak baik-baik amat deh kayak Tuhan engkau saat ini ya. Saya benar-benar bergumul, nggak tahu dengan Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya pada satu konklusi yang ya engkau baik, dan lagu kedua mengatakan ku bersyukur Bapa. Jadi kayak hari ini benar-benar saya ditegur di Tuhan benar-benar kayak ngomong sama saya pagi hari ini. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan tunggu sampai khotbah dulu tuh untuk Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui penyembahan ketika kita baru masuk, ketika kita bertemu dengan orang, apapun yang di hati Bapak Ibu, Tuhan bisa berbicara. Amin. Hari ini saya ingin memulai aja supaya lebih cepat. Oke, saya set dulu ya. Oke. Maret ini kita akan memulai dengan tema yang baru. Tema ini diambil dari materi kelas Journey of Becoming kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum familiar dengan kelas Journey of Becoming. Journey of Becoming itu adalah kelas yang didesain di New Tribe bagi yang ingin belajar bagaimana sih sebenarnya kita hidup sebagai orang Kristen. Apakah Bapak Ibu baru pertama kali terima Tuhan, ataupun mungkin sudah lama terima Tuhan tapi berpikir bahwa apakah kehidupan kekristenan itu hanya begini-begini saja ketika kita terima Tuhan sampai misalnya sudah 5, 10 tahun, 20 tahun kok masih begini-begini aja. Saya menyarankan untuk kita semua kalau merasa seperti itu bisa ikut dengan kelas Journey of Becoming. Jadi di kelas Journey of Becoming tersebut kita memiliki kita bilangnya 5 keystone atau 5 batu. Yang pertama adalah mind transformation, yaitu bagaimana kita membaca firman Tuhan, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembah, bagaimana kita hidup bertumbuh dalam komunitas, dan juga bagaimana kita memiliki gaya hidup yang generous. Generous itu kayak gaya hidup yang murah hati, seperti itu. Jadi di kelas Journey of Becoming akan diajarkan 5 hal ini. Dan di bulan Maret dan minggu-minggu berikutnya, inilah yang akan kita ambil tema khotbahnya setiap minggunya. Nah, karena saya kick off mulai dari yang pertama, kita akan berbicara tentang firman Tuhan. Bagaimana pikiran kita, hidup kita ditransformasikan melalui firman Tuhan itu sendiri. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar podcast dari Ibu Grace Tahir. Siapa yang ikutin podcastnya Ibu Grace Tahir? Tapi saya lupa nama podcastnya apa. Jadi pada podcast itu saya lagi mendengar, intinya adalah mereka berbicara tentang bagaimana ada seorang wanita yang dia membuka sebuah perusahaan, yaitu training center, melatih orang yang ingin belajar virtual assistant atau belajar pekerjaan-pekerjaan yang base-nya itu adalah online. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga yang mungkin baru mereka misalnya berhenti dari pekerjaannya gara-gara punya anak, jadi mereka bisa memulai karirnya sendiri bekerja sebagai virtual assistant.
Jadi perusahaan ini mentraining orang-orang tersebut. Hal yang menarik yang saya dengar dari podcast tersebut adalah dia bilang begini, ketika kita training, ketika ada orang yang sign up, yang kita train untuk masuk dalam program kita tidak menjanjikan mereka langsung mendapat pekerjaan. Tetapi kita 80% dari program tersebut adalah mengubah mindset. Karena yang penting dalam pekerjaan ini adalah bagaimana mereka memiliki mindset atau pola pikir yang berbeda. Sehingga dengan pola pikir yang berbeda, mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat dan bekerja untuk orang tersebut dengan mindset yang baru ini. Dalam hal ini saya mulai berpikir bahwa bagaimana bahkan dalam dunia sekuler pun, mindset itu sangat penting. Tidak mungkin sepertinya merubah nasib tanpa kita merubah mindset itu atau pola pikir itu. Dalam Roma 12 yang kedua dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi seperti dunia ini atau serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan to be transformed atau berubah by renewing of your mind. Pembaharuan akal budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak mungkin rasanya untuk kita bisa mengerti kehendak Allah tanpa kita memiliki mindset yang benar atau mindset yang diperbaharui. Tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah dan mengerti apa yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Dan yang sempurna tanpa mindset atau pembaharuan budi ini. Kalau mau tahu kehendak Allah dalam hidup ini, perbaharuilah pikiranmu. Saya mendengar khotbah dari Pastor Jose Carroll, dia punya diagram yaitu jiwa, roh, tubuh, dan jiwa. Roh, jiwa, dan tubuh. Bisa ditunjukkan? Ya. Pikiran tersebut ada di jiwa, kalau kita tahu. Saya menganalogikannya seperti ini, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita dipulihkan. Roh itu dengan instan dipulihkan. Akan tetapi, tubuh itu kalau mau selaras dengan Tuhan, kita ada yang namanya di tengah-tengah yaitu jiwa kita yang butuh pemulihan berkala, sedikit demi sedikit diperbaharui sehingga tubuh itu dengan jiwa, dengan roh menjadi selaras. Analoginya kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke gym membership. Siapa di sini yang join gym? Bisa angkat tangannya, saya bisa lihat. Saya sendiri juga ikut join gym ya. Pernah nggak berpikir ketika kita join gym, besoknya kita, ekspektasi kita, badan kita langsung berotot? Tidak mungkin kan? Kita semua tahu bahwa join gym tidak menjamin kita punya badan yang sehat. Join gym itu saya bilang seperti kita menerima Kristus. Mungkin ini analogi tidak akan sempurna seperti yang kita bayangkan. Cuma saya mencari analogi yang paling mendekati. Join gym itu sama seperti kita ketika kita menerima Kristus. Kita punya akses kepada kerajaan Allah, kita menjadi bagian dari keluarga Kristus. Akan tetapi untuk memiliki tubuh yang sehat, tidak cukup hanya minta pendeta menumpangkan tangan dan berdoa kesehatan. Tapi kita butuh melatih tubuh kita. Kita butuh makan makanan yang bernutrisi. Kita butuh mencari informasi yang benar. Kita butuh istirahat yang cukup. Sehingga tubuh itu menjadi sehat dan kuat. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana memperbaharui pikiran kita? Bagaimana pikiran kita bisa ditransformasikan? Apakah dengan membaca buku? Apakah dengan ikut seminar atau training-training yang tepat sehingga kita memiliki transformasi pikiran? Seperti yang di Roma katakan? Atau kita mencari komunitas-komunitas yang tepat. Oh, misalnya ada komunitas A, komunitas B, kita bergaul dengan orang-orang yang punya pikiran yang ingin kita menjadi seperti itu, kita bergabung ke sana. Saya tidak bilang hal itu salah, tetapi saya ingin kita pause sebentar dan kita pergi ke kitab Kejadian. Kita lihat
rancangan mula-mula kita manusia bagaimana. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ketika di Taman Eden Tuhan menciptakan manusia, ada Adam dan Hawa. Tuhan itu mendesain Adam dan Hawa, mendesain manusia untuk kita dapat bergantung, untuk kita selalu bergantung atau terkonek dengan Tuhan. Akan tetapi ketika Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, mereka menyatakan kepada Tuhan, kami tidak butuh kamu lagi, kami sudah tahu apa yang baik dan benar, dan kami ingin berjalan dalam prinsip-prinsip yang kami tahu itu. Jadi dia memutuskan bukannya dependent, tetapi dia menjadi independen terhadap Tuhan. Disinilah permasalahannya sampai sekarang. Bagaimana manusia mau menjadi independen dari Tuhan, tidak mau bergantung kepada Tuhan. Sedangkan Yesus berkata bahwa aku adalah pokoknya dan kamu adalah carangnya. Kamu tidak dapat hidup, pokok carang anggur tidak dapat berbuah atau hidup kalau lepas dari pokok. Tetapi ketika manusia itu dalam dosa, Adam dan Hawa manusia memilih untuk menjadi independen. Tidak mau bergantung kepada Tuhan, tidak mau bergantung kepada pimpinannya. Dan hal ini saya bisa lihat ketika Amsal Salomo ditulis. Kalau Bapak Ibu mengenal familiar dengan Amsal 1 dan Amsal 1 ayat yang ke-20, di sini berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Kita lihat dalam Amsal ini, Bapak Ibu bisa lihat hati Tuhan itu masih seperti rancangan yang mula-mula. Bagaimana dia ingin, dia mau, dan dia terus mengajak mencari manusia itu untuk terkoneksi dengan dia. Dia berseru-seru, dia mencari, dia memanggil kita. Jadi Tuhan masih tetap sampai saat ini berbicara kepada Tuhan. God is still speaking. Mungkin Bapak Ibu berpikir, tapi di sini kan tulisnya hikmat. Jangan salah dulu. Hikmat di sini bukan menggambarkan seperti hikmat yang sering kita pikirkan kayak harus berhikmat, harus ada kayak memiliki pengetahuan yang lengkap, yang penuh. Hikmat itu bukan pengetahuan. Di sini saya bisa bahkan di sini di ayat ini hikmat itu dipersonifikasikan seperti perempuan. Di Alkitab dikatakan bahwa Roh Kuduslah sumber dari hikmat tersebut. Bahkan ketika Tuhan menjadikan dunia ini, dia menjadikannya dengan hikmat. Hikmat Tuhan yang menjadikan dunia ini. Jadi saya bisa bilang bahwa hikmat di sini yang berseru-seru adalah Roh Tuhan sendiri. Yang terus memanggil kita untuk kita datang menoleh kepadanya. Bisa dilihat tempat di sini adalah tempat-tempat kalau kita mungkin zaman sekarang di lapangan-lapangan orang tidak berkumpul. Mungkin olahraga mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Di jalan mungkin di sini kita naik motor tidak berkumpul. Tetapi ketika kita lihat zaman dulu, jalan-jalan, lapangan-lapangan, di pintu-pintu gerbang kota, itu semua di mana masyarakat komunitas itu bertemu satu dengan yang lainnya. Bertemu, mereka membahas tentang politik, membahas tentang bisnis, membahas tentang filosofi, membahas tentang keluarga, berdagang. Jadi ketika banyak manusia bertukar pikiran, yang terjadi adalah mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Hikmat dunia, pikiran-pikiran dunia yang kalau tadi kita ingat tentang Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, mereka di sana mulai berkumpul dan saling menukar pikiran. Di sini dikatakan bahwa roh Tuhan atau hikmat itu memanggil-manggil. Dan di ayat berikutnya dikatakan bahwa berapa lama lagi hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemoohan dan orang bebal masih benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Berapa lama lagi?
Itu yang roh Tuhan katakan, berapa lama lagi kamu saling orang-orang yang tidak berpengalaman cinta akan keadaannya. Berapa lama lagi pencemooh gemar kepada cemoohannya. Dan yang orang bebal benci. Di sini dikatakan ada 3 jenis orang yang hikmat itu katakan, yang hikmat itu mention di Alkitab ini. Yang pertama adalah orang yang tidak berpengalaman atau yang kita bilang simpleton atau orang naif. Orang yang tidak berpengalaman punya ciri-ciri gampang dipengaruhi, gampang dibujuk. Orang bilang apa, percaya aja ngikut. Makanya saudara Bapak Ibu, di Indonesia ini scam-scam atau penipuan-penipuan itu marak. Yang dulu dari zaman saya SMA biasanya penipuan SMS, selamat dapat 50 juta. Saya selalu berpikir, orang nyebarin SMS kayak gini emangnya ada yang ketipu. Tapi ternyata banyak, dari mungkin 50 juta orang ada juga yang ketipu. Orang yang naif atau yang tak berpengalaman, sebenarnya masih oke. Karena apa? Mereka masih bisa diajar. Tetapi yang bahaya dari firman Tuhan dikatakan bahwa sampai berapa lama kamu masih cinta kepada keadaanmu. Sampai berapa lama kamu tuh tetap-tetapan naif, tetap-tetapan gak mau belajar. Itu yang jadi problem. Dan yang kedua adalah pencemooh. Misalnya mulai kita baca firman Tuhan, lalu teman kita bilang, alah Januari, lagi sebulan aja sudah gak baca lagi. Ketika diberitahukan bukannya mendengar tapi malah mengejek balik. Ketika kita memberikan nasihat bukannya mendengar tapi kita malah diejek. Pencemooh suka mencibir, suka memandang rendah sesuatu. Dan yang lebih berbahaya adalah dari pencemooh adalah mereka mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan hal-hal yang negatif. Lalu yang terakhir adalah orang bebal. Bebal di sini bukan tentang kepintaran. Banyak orang bebal, banyak orang pintar bebal. Tetapi mereka dibutakan karena mereka merasa pintar, mereka merasa mengerti keadaannya. Dan mereka menolak koreksi. Yang jadi contoh, ya, ketika saya membaca orang bebal ini, saya bisa memberikan contoh begini. Ingat ya waktu COVID menyerang, itu semuanya pada nganggur. Lalu ini pengakuan dosa juga jadi. Lalu banyak orang menawarkan investasi, scamming, investasi, menawarkan bisa dapat duit cepat. Dan salah satunya kalau Bapak Ibu masih kenal ada orang yang berinisial IK, Indra Kens. Itu IK, berinisial IK. Bilang, oh ini ada binomo ini bisa. Dan ketika itu saya seperti orang bebal ini, saya merasa berpengalaman dalam dunia finansial, dalam dunia trading, lalu saya mulai masuk. Saya mengajak, memberitahukan teman saya yang sama-sama berpengalaman juga, dan dia bilang, oh enggak, sepertinya too good to be true, ini semuanya tidak cocok dengan pikiran saya. Kan tetapi gara-gara bebal, merasa bisa, dan menolak masukan, akhirnya kita tahu bahwa itu adalah scam. Jadi kebebalan bukan orang pintar, bukan berbicara mengenai pengetahuan di kepala, tetapi menolak, tidak mau dengar, menolak hikmat, menolak ketika dikoreksi, menolak, berpikir bahwa dirinya baik. Mungkin pada satu hal kita bukan kategori 3 orang ini, tapi pada hal-hal lain mungkin kita adalah 3 kategori orang tersebut. Misalnya dalam rumah tangga mungkin kita tidak bebal, mungkin kita tidak naif, mungkin kita bukan pencemooh, tetapi dalam bisnis mungkin kita seperti itu. Atau mungkin dalam bisnis kita ahli, tapi ketika berhubungan dengan rumah tangga, kita malas, nggak mau ikut seminar, nggak mau saya menggali potensi untuk bagaimana punya rumah tangga yang baik. Karena apa? Dalam bisnis saya sukses, rumah tangga urusan gampang. Di sana kita bisa jadi bebal dalam rumah tangga. Oh mungkin dalam rumah tangga saya berhasil, dalam bisnis saya berhasil. Tetapi dalam
hal-hal lain, kita bisa menjadi bebal, atau kita bisa menjadi naif, atau bahkan kita mencemooh. Karena kita berpikir bahwa gua aja lebih kaya daripada lu mau nasihatin gua. Berpalinglah kamu kepada teguranku, kata Amsal tersebut. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tuhan terus berbicara, God is speaking. Problemnya adalah apakah kita mendengarkan ketika dia berbicara? Bayangkan ketika Amsal menulis hal ini, bagaimana banyak orang di tempat umum tersebut lagi berbicara satu dengan yang lain, lagi berinteraksi, dan di saat yang sama hikmat berseru-seru, ingin memberitahukan, ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin berbicara kepada kita, tetapi bukannya Tuhan tidak berbicara, yang ada adalah kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri, kita sibuk dengan usaha kita sendiri, kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri. Tuhan terus berbicara, problemnya adalah apakah kita berpaling dan mendengarkan dia. Step pertama, berpaling. Stop apa yang kita lakukan dan menoleh. Namanya berpaling. Uniknya di sini dikatakan berpaling. Bertobat artinya juga berpaling. Dari sini kita bertobat artinya berpaling. Berpaling. Dari yang kita sibuk dengan hal-hal kita stop, kita berpaling. Ketika hanya dengan kita berpaling, kita baru bisa mendengarkan suara Tuhan. Hari Jumat saya ikut salah satu komsel yang ada di New Tribe. Ada pertanyaan yang unik yang ditanyakan. Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Kita berbicara tentang suara Tuhan. Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Kita di gereja mungkin kita bisa bilang kita karismatik. Kita senang ketika kita, mendengarkan suara Tuhan, seringkali terjemahkan, kita sering menangkapnya dengan kayak orang datang berdoa kepada kita sedang didoakan, lalu orang bilang, Tuhan berbicara ini buat kamu. Saya dapat ini dari Tuhan buat kamu. Kita senang dinubuatkan, kita senang kita senang hal-hal yang sangat dalam tanda kutip supranatural. Tuhan berbicara ini, terimalah, gini. Padahal sebenarnya, kalau mau kita pikir mundur sejenak, dan berpikir secara simple, Alkitab, firman Tuhan itu adalah suara Tuhan, yang sudah ditulis buat kita, tetapi kita tidak pernah menyentuhnya. Kita maunya yang supernatural, yang Tuhan berbicara ini itu, habis itu yang mystical saya bilang. Tetapi ada firman Tuhan di HP saudara dan saya yakin, bahkan buat saya juga, battery consumption di aplikasi HP saudara lebih banyak dihabiskan oleh WhatsApp, oleh Instagram, oleh sosial media daripada Bible app yang ada. Kalau ada yang belum tahu, bisa buka di settingan baterai dan lihat performa HP. Baterai ini dihabiskan oleh aplikasi yang mana? Dan saya yakin Alkitab tidak menjadi 5 besar dari aplikasi yang menghabiskan baterai HP saudara. Bisa dikatakan bahwa ketika kita ingin merubah pola pikir kita atau pikiran kita ditransformasikan, bukan dengan bagaimana caranya atau pergi membaca buku, ikut seminar, bertemu dengan orang-orang, tetapi lebih ke sumbernya ini kita ngambilnya dari mana? Smartphone tidak akan smart lagi ketika tidak ada internet, tidak ada internet data, tidak ada jaringan, betul sekali. Dan problemnya buat kita adalah apakah kita mengkoneksikan diri kita ke jaringan yang tepat. Ingat Adam dan Hawa lagi. Kita tidak bisa independen tanpa koneksi langsung kepada Tuhan. Tanpa koneksi, smartphone akan menjadi dumb phone. Tanpa koneksi, smartphone akan tidak smart lagi. Jadi yang terpenting adalah kalau kita ingin mencari tahu
Transformasi pikiran bukan apa, tetapi siapa kita mengkoneksikan diri kita. Apakah kita mengkoneksikan diri kita kepada hal-hal dunia, hikmat-hikmat dunia, kepintaran dunia, atau kita mengkoneksikan diri kita, pikiran kita kepada hikmat Allah. Makanya Tuhan Yesus ketika ada di dunia, sering disalahartikan ketika dia berbicara, dia berkata seperti ini, aku tidak berbicara kalau Bapa tidak berbicara, aku tidak bertindak kalau Bapa tidak bertindak. Kurang lebih seperti itu yang dia bilang. Seringkali orang menyalahartikan, oh berarti kalau gini dia bukan Tuhan dong. Oh itu salah. Dia merefleksikan manusia yang sempurna itu seperti apa. Karena dia terus berkoneksi, kalau Bapa tidak bilang apa, dia tidak akan bilang. Jadi kita bisa melihat kalau kita sebagai anak-anaknya, Yesus itu adalah sebagai contoh bagaimana manusia sempurna seharusnya. Hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Pertanyaannya sebalik lagi kan, gimana kita tahu kehendak Bapa kalau pikiran kita belum dirubahkan, belum ditransformasikan. Lanjut lagi. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihat-nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila, dalam bahasa Inggrisnya bukan apabila, tetapi when, kapan, bukan if. Kedahsyatan datang di atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu sebagai badai dan celaka melanda. Kamu seperti angin puyuh apabila kesukaran, kecemasan datang menimpa kamu. Badai datang bukan tanpa peringatan. Kita mengalami hujan yang lebat. Badai datang itu sudah ada peringatannya. Sudah ada red flag yang ditaruh. Tetapi balik lagi seperti kesibukan kita yang membuat kita tidak melihat red flag atau bendera-bendera warning peringatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi badai itu seakan-akan ketika kita misalnya ada masalah nih. Siapa yang pernah mengalami masalah yang awalnya hidup ini baik-baik aja, tiba-tiba suddenly, tiba-tiba mendadak berubah 180 derajat. Ada malapetaka, ada kemalangan yang menimpa kita seperti badai, seperti angin puyuh itu. Sebenarnya bukan problem itu datang bukan mendadak, tetapi sudah ada tanda-tanda yang Tuhan taruh. Tetapi problemnya kita terus mengabaikan. Pada waktu itu mereka akan berseru-seru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Jangan menunggu sampai bencana itu datang. Tetapi kita belajar, sama seperti saya waktu kuliah ya. Saya itu seringkali berapa hari menjelang kuliah, malamnya baru belajar. Yang terjadi adalah materi-materi pelajaran itu kita tidak bisa kita kuasai dalam satu malam. Kita tuh kayak wah besok mata pelajaran apa, kita baru belajar sekarang. Sistem kebut semalam, sampai benar-benar begadang ujian dan kita tahulah hasilnya pasti sebagian besar tidak akan sempurna, tidak akan baik. Karena balik lagi kalau dalam topik ini, dalam konteks ini, transformasi pikiran tidak terjadi dalam semalam, itu butuh proses. Jangan tunggu sampai badai, jangan tunggu sampai, oh ya ini gambarnya, saya baru ingat. Jangan tunggu sampai perahu itu bocornya sudah di mana-mana, ikan hiu sudah keliling, baru kita mulai belajar. Makanya seringkali ketika kita dalam masalah, kita coba cari Tuhan, kita baca Alkitab, kok semuanya buntu ya? Karena apa? Karena masalah yang ada itu sudah tumpang tindih sama firman Tuhan yang kita baca,
saat itu. Lebih baik kita belajar, kita dikuatkan memiliki pikiran Kristus ketika ada masalah, kita lebih siap menghadapinya. Dalam dalam Mazmur dikatakan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita pikiran kita diubahkan oleh Kristus, dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan tunggu Bapak Ibu ketika sampai kita ada masalah baru kita datang. Dan yang terakhir, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya sendiri, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Siapa yang mendengarkan aku, yang berpaling tadi dan mendengarkan aku, yang berpaling dari kesibukannya, dari hal-hal yang menjadi rencananya, yang berpaling kepadaku dan mendengarkan aku. Seperti yang Tirsa tadi saksikan adalah ketika kita sibuk dengan pikiran, kita lihat pintu ditutup, kita mungkin buntu, tetapi ketika kita berpaling kepada Tuhan, ternyata kita bisa lihat pintu yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan. Dikatakan, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Mendengarkan Tuhan, merenungkan firman-Nya, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita. Apa yang Tuhan sampaikan ketika Dia memanggil kita untuk mendengarkan Dia, itu bukan Tuhan itu butuh perhatian, tetapi itu lebih untuk kepentingan kita. Sekarang, yang terakhir, ini yang sudah kedua kalinya saya bilang terakhir. Benar-benar terakhir ini. Saya ingin memberikan tips bagaimana kita membaca firman Tuhan yang selama setahun terakhir ini sangat-sangat memberkati saya. Yang pertama adalah kita membuat keputusan. Bulan Desember, saya melihat red flag atau tanda-tanda dalam tubuh saya yang saya merasa saya harus mengambil keputusan radikal untuk berolahraga. Sebelumnya saya sudah coba untuk jogging, berolahraga, semuanya tidak berhasil. Tetapi Desember tersebut saya bilang sama Rachel, saya harus membuat keputusan yang radikal. Make a decision, buat keputusan. Jadi ketika itu saya bilang sama Rachel, saya akan mengambil keputusan radikal, saya akan ikut gym membership, tetapi tolong kamu yang jadi watchdog-nya, kayak membuat saya accountable sama keputusan saya. Jadi kalau istri-istri di sini ingin merubah suaminya, Anda salah. Karena sebagai seorang lelaki pasti paham bahwa ketika kita dikasih tahu, kamu berhenti merokok, kamu olahraga, kamu apa, itu tidak akan membuat lelaki itu berubah. Tetapi ada conviction kayak di hati itu kayak keputusan yang tiba-tiba baru kita langsung berubah gitu loh. Saya susah menjelasnya, mungkin laki-laki paham yang saya maksud, kayak ada kayak saya pokoknya udahlah bosan berubah, itu langsung berubah gitu. Bapak-bapak jangan senyum-senyum kayak nggak tahu apa yang saya bilang. Pasti tahu kan yang saya bilang ya. Jadi kayak ada kayak langsung berubah. Nah, sama juga dengan membaca firman Tuhan, ada yang saya harus baca karena Tuhan sudah kasih tanda-tanda ketidaksehatan dalam roh kita, dalam spiritual kita. Yang kedua adalah setelah Anda memutuskan, mengambil keputusan, gitu ya, untuk berubah, ambil waktu khusus untuk membaca firman Tuhan. Jangan berikan sisa-sisa waktu, bangun pagi ini, malam sudah sisa,
baru kasih buat Tuhan. Jangan. Ini sama dengan konsep perpuluhan. Jangan kasih Tuhan tuh sisa-sisanya. Tetapi ambil waktu khusus. Bisa pagi hari, bisa siang hari ketika Anda makan siang, bisa malam hari kalau misalnya Anda adalah seorang yang malam itu pikiran baru berjalan dengan baik. Saya nggak tahu karena beda-beda. Nah, ambil waktu khusus, harus intensional. Jangan memberikan sisa-sisa dari waktu, oh kalau sempat ya saya lakukan, kalau tidak saya nggak lakukan. Beberapa minggu yang lalu Tuhan tegur saya dengan konsep yang sama dalam masalah offering. Di gereja kita jarang sekali berdoa atau biasanya kalau di gereja kan ada bucket offering yang datang gitu kan ya, habis itu kita doa sama-sama ya. Di gereja kita kan jarang ya, dengan asumsi bahwa jemaat sudah dewasa pasti akan memberikan. Tetapi masalahnya adalah ini bikin saya jadinya tidak intensional. Tuhan tegur saya dalam hal ini. Kamu kalau ingat baru kamu kasih, kalau kamu nggak ingat, kamu tidak memberikan persembahan kepada gereja. Di sana Tuhan tegur saya. Sama kayak membaca firman Tuhan, ketika ingat baru baca, ketika enggak tidak dibaca. Dan yang ketiga adalah doa. Ketika kita sudah memutuskan, ambil keputusan, kita mencari waktu yang khusus. Dan yang ketiga adalah kita berdoa, kita minta Roh Kudus yang tunjukkan. Karena apa? Karena buku ini adalah buku spiritual. Kalau Anda membaca dengan hikmat yang Anda pikirkan saja, tanpa minta renungan Roh Kudus, buku ini masih tertutup buat pikiran kita. Dan ketika membaca, jangan merasa, oh saya sudah tahu hal ini. Jangan merasa, oh saya sudah tahu bacanya turut cepat. Apalagi ketika kita sudah mengikuti Yesus sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yang sudah di luar kepala, kita sudah terkonsep apa yang firman itu katakan. Jadi seringkali kita mengabaikan atau kelewat. Anggap saja pertama kalinya, seperti saudara pertama kali membaca firman itu. Dan biarkan Roh Kudus yang memimpin ketika Anda membacanya. Sama seperti kita melihat Google Map. Semakin kita zoom out, kita akan melihat Pulau Bali ini. Oh bentuknya seperti ini, utara di sana, selatan, timur, barat. Tapi semakin kita zoom in. Oh Denpasar di sini, Gianyar di sini. Zoom in lagi, oh Sanur di sini. Zoom in lagi, semakin kita zoom in lagi, mendekat lagi. Oh ternyata di Jalan Tukat Balian ada Jungle Paddle. Oh sebelah Jungle Paddle ternyata ada Circle K. Dan ketika kita mulai zoom in lagi, oh ternyata ada sungai yang melewati Jungle Paddle. Oh pantesan dia waktu hujan itu nggak banjir karena dua sungai besar. Semakin detail dan semakin detail. Dan ketika Anda membaca firman Tuhan, pastikan untuk tidak membaca untuk mengerti firman Tuhan. Tetapi bacalah untuk Anda dapat mengenal Kristus. Karena orang Farisi pun mengerti firman Tuhan luar dalam. Tetapi dia miss bahwa yang dia baca itu berdiri di depannya. Karena dia baca hanya untuk memuaskan di sini. Untuk mengerti firman Tuhan, tetapi dia tidak melihat Yesus yang berdiri di depannya. Bacalah untuk mengenal Yesus lebih disingkapkan lagi di dalam hidup saudara. Dan firman yang Anda baca adalah sebagian besar untuk diri saudara sendiri. Jangan ketika membaca lalu berpikir, oh suami saya perlu mendengar ini. Jangan ketika membaca, oh bos saya harus mendengar ini, saya harus kirimkan firman ini ke bos saya. Bukan. Firman saudara, firman Tuhan ini adalah untuk saudara. Ketika membaca pastikan, Tuhan apa yang firman ini katakan tentang engkau. Dan yang kedua adalah apakah yang firman Tuhan ini katakan tentang hidupku. Dan yang ketiga, apa yang harus aku lakukan hari ini untuk menghidupi firman ini. Ditulis, pikirkan kata demi kata, pikirkan konteksnya apa, pikirkan kepada siapa ketika itu firman ini diucapkan. Dan meditate atau merenungkan. Tadi Sadrak waktu pagi ini sempat bicara tentang meditasi.
dalam budaya timur kita sering salah kaprah tentang meditasi. Meditasi dianggap seperti mengosongkan pikiran, tetapi dalam Alkitab, meditasi bukan tindakan mengosongkan pikiran, tapi meditasi adalah memenuhi pikiran kita dengan Kristus, dengan firman-Nya. Siapa di sini pernah khawatir? Khawatir yang saya maksudkan adalah khawatir yang tidur gak bisa kepikiran, pagi bangun minum kopi pun kepikiran, siang makan siang kepikiran, malam mau tidur kepikiran. Siapa yang pernah khawatir? Pernah ya? Nah, ganti khawatir itu dengan firman Tuhan. Itulah meditasi. Paham ya? Misalnya khawatir tentang uang SPP anak. Aduh, belum punya uang nih. Bulan depan harus bayar SPP anak. Atau ya belum punya uang, habis itu siang pikiran juga belum ada jalan, malam juga kepikiran sampai akhirnya ke bawah tidur. Instead of mikirin SPP anak, meditasi yang dimaksudkan di sini adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya firman Tuhan yang kita dapat. Seperti tadi misalnya contoh ketika Tuhan berbicara kepada saya bahwa Bapak adalah Bapak yang baik. Ketika saya mengalami banjir, Bapak adalah Bapak yang baik. Jadi pagi minum kopi, saya minum seruput, Bapak yang baik. Arti Bapak yang baik itu apa ya? Kalau Bapak baik, kenapa dia baik ya? Padahal saya banyak masalah. Gimana saya bisa melihat Bapak sebagai Bapak yang baik kalau datang masalah bertubi-tubi? Roh Kudus, gimana ya konsep Bapak yang baik itu? Coba dong kasih saya penjelasan. Lagi naik motor, Bapak yang baik. Oh iya ya, saya masih sehat. Walaupun ada banjir, tapi ternyata surut dalam 1 hari. Oh walaupun saya ngerasa hujan gak akan berhenti, cuaca bilang akan terus hujan, ternyata beberapa kali ada matahari. Oh Bapak baik ya ternyata ya. Tuhan ada gak tunjukkan kepadaku ayat di Alkitab lagi yang menunjukkan bahwa Engkau baik. Dan dengan Anda merenungkan tersebut pagi, siang, malam, akan Tuhan terus tambahkan dan tambahkan lagi. Hari ini saya ingin menantang setiap dari kita, semuanya tundukkan kepala dan tutup mata. Mungkin ketika firman ini disampaikan, Tuhan berbicara kepada saudara atau menegur saudara, bahwa kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita. Dan tidak sadar bahwa kita lupa akan firman Tuhan. Kita hanya memberikan waktu kepada firman Tuhan ketika ada waktu, ketika kita ingat. Tidak menjadikannya sesuatu yang utama dalam hidup kita. Atau mungkin tanda-tandanya sudah Tuhan berikan. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, ketika kita mulai mendiskonekkan hidup kita dengan Kristus. Red flags tersebut sudah ada, tanda-tanda tersebut sudah ada. Rumah tangga saudara mulai goyang, bisnis, usaha mulai goyang, hubungan antara suami istri mulai goyang, orang tua dan anak mulai goyang. Karena Anda mengabaikan firman Tuhan. Sedangkan Tuhan terus berseru-seru kepada saudara. Dengarkan aku, berpalinglah, dengarkan aku. Apabila pagi hari ini Roh Kudus convince saudara, berbicara kepada saudara tentang firman ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk yang merasa Roh Kudus berbicara untuk bangkit berdiri. Saya tidak akan mengajak saudara untuk maju ke depan. Gak usah khawatir, saya hanya ingin berdoa buat saudara. Untuk Tuhan yang ubahkan. Untuk Tuhan yang tolong saudara. Bisa bangkit berdiri apabila itu saudara, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Yesus berkata bahwa aku akan memberikan penolong kepadamu, yaitu roh kebenaran itu. Kenapa dikatakan penolong? Karena Anda butuh pertolongan. Kalau Anda tidak butuh pertolongan, kalau mengubah pikiran ini dan hidup seperti Kristus tidak butuh pertolongan, Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Karena dia adalah roh yang dikatakan roh penolong. Kami ingin berdoa untuk Roh Kudus yang menuntun, yang menolong saat ini Bapak Ibu. Untuk kembali berpaling. Ambil waktu lagi untuk dekat dengan Tuhan. Untuk pikiran kita diubahkan. Sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus yang mengatakan bahwa
Aku hanya melakukan apa yang Bapakku kehendaki. Bapa dalam surga, Engkau melihat setiap deklarasi-deklarasi yang jemaat-Mu pagi hari ini nyatakan dengan bangkit berdiri Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan kalau Engkau yang berbicara kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah ketika kami pulang dari tempat kami Tuhan, kami mengambil komitmen ini. Kami mengambil komitmen ini Tuhan untuk stop dengan apa yang kami lakukan. Tapi kami berpaling Tuhan. Dan mulai mendengarkan Engkau. Untuk mengizinkan Engkau mengubahkan pikiran kami. Untuk mengizinkan Engkau untuk berbicara kepada kami. Apa yang bukan daripada Engkau Tuhan, biarlah Engkau terus kikis dalam pikiran kami. Untuk pikiran kami diubahkan menjadi seperti pikiran Kristus. Kami berterima kasih untuk hari ini, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Mari sama-sama jemaat Tuhan bangkit berdiri, saya akan menutupnya dengan doa penutup.